Rama mijilake putra itu bukan untuk bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya agar supaya menjadi kaya raya, kemudian beristri atau bersuami, lalu beranak pinak dan ditinggal mati begitu saja. Kalau Romo mijilake putra hanya untuk begitu dan seperti itu, betapa pengecut dan pecundangnya Romo. Percayalah dan renungkanlah ini. Tuhan menciptakan manusia hidup itu bukan untuk bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya. Pakai kerja keras lagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya. Apalagi untuk mendapatkan uang tersebut, sampai menipu, membohongi, korupsi, merugikan sesama makhluk hidup, agar supaya menjadi kaya raya. Miliarder, untuk membangun rumah gedung yang megah, dan membangun rumah tangga. Beristri 7 atau bersuami 9. Kemudian beranak pinak sebanyak-banyaknya. Lalu ditinggal mati begitu saja. Kalau Tuhan menciptakan manusia hidup hanya untuk begitu dan seperti itu, betapa pengecut dan pecundangnya Tuhan. Renungkan itu. Beberapa indigo mengatakan ada banyak manusia-manusia yang hidup di dunia ini yang berwujud orang, namun kepalanya hewan. Ada yang berkepala kambing, kerbau, sapi, ayam, bahkan ada yang berkepala babi dan berkepala anjing. Dan saya sendiri sudah terlalu banyak menyaksikan manusia-manusia hidup di dunia ini yang bertopeng atau berkedok, beraneka macam dan corak warna serta ragamnya. Ada yang bertopeng atau berkedok agama, ada juga yang berkedok atau bertopeng kepercayaan, ada yang berkedok keyakinan, ada yang berkedok adat, tradisi, ada pula yang bertopeng atau berkedok bangsa, negara dan rakyat. Ada yang berkedok atau bertopeng spiritual, bahkan ketuhanan. Hampir semuanya asik dengan topeng atau kedok masing-masing. Terlena dalam kepura-puraannya itu. Dan merasa mendapatkan kepuasan dan keuntungan dari itu. Sehingganya mereka suka melakukannya tanpa jera dan kapok. Sedikit sekali orang-orang yang berjiwa tulus, legowo, asli dan natural, jujur, alami, dan apa adanya. Juga sangat jarang orang-orang yang berotak atau berpikiran jernih, berhati atau berbatin bersih,
berkelamin atau bersahwat bijaksana. Saya pun dulu sama, seperti kebanyakan orang-orang tersebut. Hingga pada akhirnya, saya benar-benar merasakan capek yang teramat sangat. Lelah. Sebab tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal itu. Mungkin karena saya tidak seberuntung mereka. Hutang, ya, tetap hutang. Yang harus saya bayar sendiri hingga lunas. Hidung saya yang pesek, ya, tidak bisa berubah menjadi mancung. Untuk bisa mencukupi kebutuhan kehidupan saya sehari-hari, saya harus tetap terus memeras keringat dan menguras tenaga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ibaratnya. Menurut saya, apa gunanya dan untungnya dengan semua itu? Lalu saya berpikir sambil merenung ke dalam diri. Untuk apa saya lakukan sama seperti mereka? Kalau tidak dapat merubah kehidupan saya menjadi lebih baik, tidak menjadikan saya sukses meraih bintang, justru saya merasa semakin banyak lawan, saingan, bahkan musuh, yang semuanya itu harus saya singkirkan agar supaya bisa sukses. Hal inilah yang menjadikan saya nyaris tidak pernah nyaman, aman, tenang, damai dan bahagia, apalagi sukses. Karena saya sudah capek dan lelah dengan kemunafikan yang menjadikan saya seorang manusia pecundang. Kemudian saya merubah gaya dan pola kehidupan saya yang lalu itu. Artinya, saya menghentikan dan memutuskan semua masa lalu saya secara total. Kemudian saya tinggalkan dan saya mencoba membuka lembaran kehidupan baru dengan cara. Langkah awal, saya nekat berspekulasi, mengambil keputusan untuk bertobat dengan menyerahkan diri saya secara total kepada Maha Suci Tuhan saya. Totalitas. Dan memberanikan diri untuk memohon pengampunan kepada Maha Suci hidup Tuhan saya. Kemudian menyerahkan sisa-sisa diri saya yang telah capek dan lelah serta tersesat ini kepadanya. Dengan secuil harapan yang hampir punah karena terkuras habis dengan sia-sia. Hanya untuk menggunakan topeng atau kedok dunia, mafia kehidupan. Setelah itu, saya menyediakan diri saya untuk berlapang dada, mau dengan rela menerima apapun yang menjadi keputusan dan ketentuan atau ketetapan Maha Suci hidup Tuhan saya. Tentang diri saya yang telah capek bergerak dan lelah bergerak ini. Kemudian saya mempersilahkan atau saya persilahkan. Saya persilahkan kuasa Maha Suci hidup Tuhan saya. Apapun dan bagaimanapun atas semua, segala dan seluruhnya tentang diri saya yang bodoh namun sombong dan jumawa ini. Maksudnya, mau diapakan dan mau dibuat apapun dan bagaimanapun oleh Maha Suci hidup Tuhan saya siap bersedia menerimanya dan tetap pasrah atas semua kehendak akan kuasanya. Kemudian saya menundukkan kepala ego pamrih arogan saya yang selama hidup telah menjebak saya
lalu melemahkan diri, diam, tanpa daya dan upaya apapun. Diam sediam-diamnya. Apapun yang terjadi pada saat itu, saya tetap diam, tidak berkutik sedikit pun. Karena saya benar-benar sudah capek dan lelah. Ketika itu, hanya ada satu kata saja dalam benak saya, yaitu terserah. Satu kata terserah ini dimaknai oleh otak atau pikiran saya pada saat itu sebagai sekarang terserahmu, wahai Maha Suci hidup Tuhanku. Mau kau buat apapun, terserah. Kau matikan sekalipun, terserah. Dan tiba-tiba saya tergugah, tersadar, seperti baru bangun dari tidur panjang. Tidur pulas yang sangat lama. Saya merasakan seperti baru melihat wujud raga saya sendiri. Sehingganya saya merabai seluruh tubuh saya sambil berkata, apakah saya bermimpi? Sampai-sampai saya mencubit bagian tubuh saya untuk mengetahui apakah saya bermimpi atau tidak. Dan ternyata saya merasakan sakit ketika lengan tangan saya cubit sebagai tanda kalau saya tidak sedang tidur dan bermimpi. Kemudian saya berusaha untuk menikmatinya dengan kesadaran. Segalanya dan seluruh keadaannya yang terjadi pada saat itu. Dan semakin saya nikmati rasanya dengan kesadaran kejadiannya, saya bisa merasakan isi otak atau pikiran saya yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Isi hati atau batin saya yang juga kosong. Tidak ada apa-apanya. Dan isi kelamin atau syahwat saya yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Namun saya tetap diam, tidak berkutik. Berserah diri kepada Maha Suci hidup Tuhan saya. Apapun keputusannya, saya terima. Dan kuasanya tetap saya persilahkan. Saya tetap diam, menunduk, dan melemahkan diri. Semua daya saya pendam. Segala upaya saya abaikan. Dan tiba-tiba, otak atau pikiran saya terisi cinta. Hati atau batin saya terisi kasih. Dan kelamin atau syahwat saya yang tadinya kosong juga terisi sayang. Sehingganya diri saya sangat mencintai, mengasihi, dan menyayangi keadaan itu yang sedang saya alami secara nyata. Semakin saya mencintai, mengasihi, dan menyayangi keadaan tersebut, semakin saya merasakan nikmatnya, ringannya, freshnya, plongnya, leganya, damainya, amannya, nyamannya, bahagianya, tentramnya diri saya pada saat itu.
Dan seingat saya, tidak ada sesuatu apapun yang rasanya sama seperti yang saya rasakan pada saat itu. Sungguh nikmat sekali. Ringan, fresh, plong, lega, damai, aman, nyaman, bahagia, tentram sekali. Sampai-sampai saking cinta kasih sayangnya saya dengan keadaan yang sedang saya alami tersebut, saya cumbui seluruh tubuh saya sendiri. Dan tiba-tiba lagi, otak saya mulai berpikir, kalau semuanya, segalanya dan seluruhnya, kekisruhan diri saya selama ini telah diampuni oleh Maha Suci hidup Tuhan saya. Dan batin saya pun berkata dalam hati, terima kasih, terima kasih, terima kasih Maha Suci hidup Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terus tanpa henti. Semakin saya terima kasihi, semakin besar dan luas rasa nikmatnya keadaan yang sedang terjadi dan saya alami pada saat itu. Sehingganya apapun yang ada di sekeliling dan sekitar saya, di tempat itu menjadi hening, hening sekali. Dan lagi, ujuk-ujuk atau tiba-tiba, saya jadi mengerti, memahami dan mengetahui bahwa apa yang sudah saya lakukan itu, sehingganya saya mengalami seperti itu. Ini adalah kesadaran cinta kasih sayang, wahyu, pancalaku atau iman, yang sedang saya gunakan untuk bertobat. Dan dengan kesadaran cinta kasih sayang, wahyu, pancalaku atau iman inilah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya berhasil bertemu jati diri saya, yang sesungguhnya, yaitu wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimat pancer saya sendiri. Dan seluruh manusia hidup di dunia ini. Yang kemudian manunggal jati dengan diri saya. Sejak itu hingga saat sekarang ini. Kemudian ujuk-ujuk lagi. Maksudnya tiba-tiba. Kelamin saya bersahwat, maksudnya berkeinginan atau berkehendak, yaitu mengambil sebuah keputusan besar bahwa saya telah menghentikan semua pencarian dan seluruh pertanyaan tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Karena inti yang dicari, yaitu jati diri, sudah saya temukan, dan itu tidak dan bukan dan jauh di sana, melainkan di dalam diri saya sendiri. Dan jawaban dari semua pertanyaan saya tentang Tuhan dan siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, serta hendak kemana aku, juga sudah saya dapatkan. Dan itu tidak perlu keliling kemana-mana, karena ada di dalam diri saya sendiri. Lalu saya pun mengambil kesimpulan besar juga untuk tidak kembali lagi ke masa lalu dan menjalani lembaran kehidupan saya yang baru terbuka ini dengan kesadaran cinta kasih sayang, wahyu pancalaku atau iman yang saya gunakan untuk menggerakkan jati diri saya sendiri, yaitu wahyu pancagaib. Sejak itulah saya hanya mau menggerakkan tubuh saya ini dengan pergerikan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang dikehendaki oleh hidup, yang tersadari dan ternikmati rasanya oleh kemanunggalan sedulur papat kalimat pancer
atau wahyu pancagaib yang secara laku spiritual sering saya ucapkan sebagai romo, yang arti maksudnya adalah roh manunggal. Jikalau tidak, saya lebih memilih untuk diam bersamadi setelah melakukan patrap manunggal jati. Tidak neko-neko, tidak neko-neko lagi seperti dulu. Tidak macam-macam lagi seperti dulu. Apalagi cawe-cawe atau ikut campur urusan. Maha suci hidup Tuhan saya. Matur suwun urip. Dan dengan ini, saya bagikan ilmunya untukmu yang masih dalam proses pencarian. Kalau mau segera selesai, terselamatkan, tercerahkan, dan tersempurnakan, maka carilah titik capek dan lelah serta jenuh di setiap langkah pencarian dalam kehidupanmu. Karena di titik capek, lelah, jenuh, itulah kesadaran hidupmu yang sesungguhnya berada. Sehingganya kau tidak akan ragu lagi untuk bertobat atau kapok. Dan tidak takut lagi untuk berserah diri secara total kepada yang kau cari, serta tidak malu untuk memohon pengampunan darinya. Panjenengan religius, mengaku religius, merasa religius. Karena itu, panjenengan menganggap diri panjenengan punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan tenang. Mari kita kupas sedikit tentang apa itu agama, kepercayaan atau keyakinan. Coba simak baik-baik ya. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa dirinya religius, pakai banget lagi, fanatik maksudnya. Dan merasa dirinya memiliki keyakinan atau kepercayaan tingkat tinggi. Bertanya dalam benaknya, kenapa dan mengapa wong edan bagu selalu ngulek-ngulek wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib saja, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kok nyaris tidak pernah berbicara tentang agama, kepercayaan, atau keyakinan gitu loh. Maka jawabannya adalah karena tidak ada yang lebih baik, lebih dekat, lebih mudah, dan gratis pula. Selain wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Apa itu wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman? Jawabannya, wahyu pancagaib adalah isi raganya seluruh manusia hidup yang lebih dikenal dalam istilah spiritual umumnya sebagai sedulur papat
kalima pancer. Sedang wahyu pancalaku atau iman adalah sifat dan sikap aslinya sedulur papat kalima pancer. Dan inilah jati diri manusia hidup yang sesungguhnya. Yang seumur hidup bisa menjadikan manusia hidup, bisa berbangsa dan bernegara, beradat dan bertradisi, beragama, berkepercayaan, berkeyakinan, beribadah, berdoa, dan menyebut nama-nama Tuhan. Juga bisa bekerja, berkeluarga, beranak pinak, dan lain-lain sebagainya. Coba kalau tidak ada wahyu pancagaib atau sedulur papat kalima pancer di dalam tubuhnya. Bisa apa? Bisa jadi mayat atau bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Sebab karena kalau tidak dikubur atau dibakar, bau bangkainya itu mengganggu indera penciuman. Panjenengan tahu itu? Tapi kenapa dan mengapa di dalam praktiknya kok selalu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk menikmati rasanya kelakuannya sendiri di setiap saatnya. Dan selalu serta selalu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Tidak adakah cara lain dan teknik lain selain itu? Atau memang cuma itu yang dipunyai, dimengerti, dan dipahami serta diketahui oleh wong edan bagu? Sehingga tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui bahwasanya ada terlalu banyak cara-cara dan teknik-teknik dan teori selain itu untuk bisa mengenal diri, mengenal Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada cara lain, teknik lain, teori lain, jalan lain yang lebih baik untuk dipraktekkan selain wahyu pancagaib yang dilakukan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Untuk bisa mengenal diri dan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Kenapa dan mengapa dunia ini tidak ada baiknya? Sejak dulu tidak ada baiknya. Tidak ada damainya. Tidak ada bahagianya. Tidak ada gemah ripah loh jinawinya. Tidak ada tentramnya. Dari dulu. Di mana-mana yang ada hanya selalu saling bersaing dan berebut benarnya sendiri-sendiri. Saling hujat, saling hina, bahkan saling menjatuhkan dan menghancurkan. Hayo. Apakah orang yang sudah mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana? Itu seperti itu. Apakah orang yang sudah mengenal Tuhannya itu seperti itu? Edan tenang. Saya beritahu ya, dan jangan kaget setelah mengetahuinya. Bukannya saya tidak mengerti, tidak memahami, juga tidak mengetahui yang lain. Selain yang saya motivasikan tanpa tedeng aling-aling. Sebagai inspirasi laku spiritual hakikat hidup. Sungguh saya mengerti, paham, dan tahu. Karena 45 tahun umur saya, itu saya habiskan hanya untuk belajar mengkaji diri. Hingga keliling dunia. Namun,
Karena saya selalu tersesat, karena kesesatan saya ini, malu dan gengsi, kalau sampai ada yang mengetahui, kemudian saya bertopeng. Saya menggunakan kedok untuk menutupi supaya tidak ada yang tahu. Kalau sesungguhnya saya ini sedang tersesat dan bingung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Karena saking seringnya, sehingga saya ngerti banget, paham banget, dan tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat itu seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini hakikatnya adalah keluarga saya semua. Karena itu, saya memotivasikan yang terbaik, terdekat, termudah, dan tergratis. Tidak yang lain. Walaupun saya mengerti, paham, dan tahu yang lainnya. Dan lagi, semua makhluk bisa melakukan ini sendiri, bahkan tanpa guru pembimbing sekalipun. Oh, karena saking seringnya, sehingganya saya mengerti banget, paham banget, tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat. Seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini, hakikatnya adalah keluarga saya semua. Maksud Pak Web? Ini saya bongkar rahasianya. Karena ini adalah saatnya. Waktunya. Orang-orang tidak tersesat lagi. Dan tidak mengalami politik-politik apapun dalam mengenal diri dan menuju Tuhannya. Kadangku, ketahuilah, ada kejahatan paling besar yang dilakukan oleh manusia serakah. Manusia-manusia jumawa. Manusia-manusia lupa diri kepada sesama manusia hidup di dunia ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudarinya sendiri. Artinya, lebih jahat dari seluruh kejahatan yang pernah ada, yang mungkin pernah panjenengan ketahui. Kejahatan apa itu Pak Web? Supaya mudah disimak dan enak dicerna, saya beritahu dulu dasar-dasarnya ya. Dan simaklah baik-baik. Panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa belum? Apa dan bagaimana itu asumsi dan manipulasi serta politik? Untuk yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, saya beri pengertiannya, pemahamannya, dan pengetahuannya dulu ya. Agar supaya tidak gagal mengerti, tidak gagal memahami, dan tidak gagal mengetahui nantinya. Sedangkan untuk yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui,
I love you full untuk panjenengan. Al-khususon untuk panjenengan yang mengaku religius, merasa religius, menganggap dirinya punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mari kita kupas sedikit tentang apa itu agama, kepercayaan atau keyakinan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, apa itu asumsi? Yang pertama, apa itu asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Ingat, dianggap benar karena dianggap benar. Saya ulang ya. Apa itu asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi, dan ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Kata lain yang sama dengan asumsi adalah anggapan, dugaan, hipotesis, pengandaian, perkiraan, postulat, premis, presumsi, proposisi, sangkaan, atau taksiran. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Klik lo ya. Yang kedua, apa itu manipulasi? Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara sengaja melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari sebuah tujuan tertentu dalam hal tindakan, penanaman gagasan, dogma, doktrin-doktrin, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Klik lo ya. Yang ketiga, apa itu politik? Yang ketiga, apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat atau golongan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam kelompok atau golongan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah punya penggabungan antara sebagai definisi yang berada mengenai hakikat asumsi, kepercayaan, atau keyakinan, atau agama, atau bangsa yang sudah dimanipulasi. Klik lo ya. Klik. Jadi, nanti ketika saya menggunakan kata asumsi atau manipulasi atau politik, panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui
apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Oke? Sekarang kita kembali dari kata awal tadi. Mulai dari pertanyaan. Karena saking seringnya. Karena saking seringnya, sehingganya saya ngerti banget, paham banget, dan tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat itu. Seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini, hakikatnya adalah keluarga saya semua. Maksudnya Pak Web, itu kan tadi. Ini saya bongkar rahasianya ya. Karena ini adalah saatnya, waktunya orang-orang tidak tersesat lagi. Dan tidak mengalami politik-politik apapun dalam mengenal diri dan menuju Tuhannya. Kadangku, ketahuilah, ada kejahatan paling besar yang dilakukan oleh manusia-manusia serakah. Manusia-manusia jumawa, manusia-manusia lupa diri kepada sesama manusia hidup di dunia ini yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudarinya sendiri. Artinya lebih jahat dari seluruh kejahatan yang pernah ada, yang mungkin pernah panjenengan ketahui. Kejahatan apa itu Pak Web? Tadi yang ditanyakan mulai dari bagian itu kan. Kejahatan apa itu Pak Web? Sebelum menjawab bagian pertanyaan ini, saya bertanya dulu ya kepada panjenengan semua. Supaya seru gitulah. Khususnya putra kekudangane Romo, kadang kinasih saya. Dan yang lebih khusus lagi untuk yang religius dan merasa dirinya punya kepercayaan atau merasa dirinya punya keyakinan atau agama. Dan khusus untuk yang religius dan merasa dirinya punya kepercayaan atau merasa dirinya punya keyakinan atau agama, saya bertanya kepada panjenengan ya. Apakah panjenengan religius? Benar, religius. Yakin panjenengan religius? Mungkin jawabannya seperti ini. Pasti Pak Web. Bahkan religius banget. Coba saja lihat penampilan gue. Semuanya serba dan dipenuhi aksesoris dan perangkat alat religius kan. Edan tenang. Oke, saya bertanya sekali lagi. Saya bertanya kepada panjenengan sekali lagi. Panjenengan percaya Tuhan? Surga juga percaya? Neraka percaya? Kiamat percaya? Misal jawabannya adalah, ya saya percaya Pak Beb. Yakin percaya. Hakul yakin percaya Pak Beb. Apakah panjenengan sudah pernah melihat Tuhan? Surga, neraka, dan kiamat dengan mata kepala sadar panjenengan sendiri secara pasti dan jelas. Bukan katanya apapun dan siapapun loh ya. Melainkan tahu sendiri dengan mata kepala panjenengan sendiri secara jelas dan pasti serta sadar, bukan bermimpi. Ayo jawab. Kok pada diam? Dan tenang.
Ngertinya, pahamnya, taunya hasil dari katanya kan. Katanya kitab, katanya buku, katanya koran, katanya majalah, katanya media, katanya film, katanya sinetron, katanya bapak atau ibu atau kakek buyut, katanya guru, katanya orang-orang yang panjenengan anggap hebat. Iya kan? Bukan mengerti sendiri, bukan paham sendiri, dan tidak mengetahui sendiri dengan mata kepalanya sendiri, secara sadar dan jelas serta pasti. Halo, siapa lagi yang menganggap dirinya punya kepercayaan atau keyakinan? Ayo ngacung, tangannya di atas. Dan ini rahasia yang selama ini belum ada yang berani mengungkapnya. Saya bongkar tanpa tedeng aling-aling. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Kalau panjenengan percaya atau yakin kepada Tuhan, surga, neraka, kiamat, sedangkan itu baru katanya, tidak mengerti sendiri, tidak paham sendiri, tidak tahu sendiri dengan jelas dan pasti. Atau panjenengan tidak percaya dan tidak yakin terhadap Tuhan, surga, neraka, kiamat, karena itu masih katanya. Maka dimulai pada saat panjenengan percaya atau yakin, atau tidak percaya atau tidak yakin terhadap sesuatu hal, tentang apapun loh itu ya, panjenengan sudah berasumsi. Itu pasti loh. Karena itu dan begitulah alaminya kecerdasan otak manusia, naturalnya atau seaslinya. 99% pasti loh. Hanya 1% saja yang tidak berasumsi karena mau bersedia diam. Artinya, ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu pasti akan berasumsi. Saking cerdasnya si otak. Karena itu, para ahli terdahulu mengatakan bahwa manusia hidup itu adalah bentuk wujud kecerdasan Tuhan. Namun sayangnya, saking cerdasnya, sampai-sampai melampaui dan mendahului Tuhannya. Dan asumsi ini seiring berjalannya waktu akan dimanipulasi. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk mempolitiki diri panjenengan sendiri dan apapun serta siapapun. Sedangkan yang tidak cocok, yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus. Tidak panjenengan percayai. Tidak panjenengan yakini, panjenengan buang, panjenengan salahkan, panjenengan anggap sesat, buruk. Dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Secara umum, berhenti di sini dulu. Untuk secara umum, berhenti di sini dulu. Ya. Sekarang, ini pertanyaan khusus untuk kadang kinasih saya, putra kekudangane Romo. Pertanyaannya adalah, panjenengan percaya dan yakin dengan Wahyu Eko Buwono, atau Wahyu Mahkota Romo, atau Wahyu Pancagaib, dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Sedulur papat kalimo pancer, percaya? Guru sejati? Yakin?
Romo percaya? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono juga percaya? Yakin? Misal jawabannya sama, yaitu ya saya percaya Pak Web. Yakin percaya, hakul yakin percaya Pak Web. Halo? Siapa lagi yang percaya atau yakin? Angkat jari telunjuknya ke atas. Apakah panjenengan sudah pernah melihat Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati atau Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Sudah pernah melihatnya dengan mata kepala sadar panjenengan sendiri secara jelas dan pasti? Sudah. Bukan katanya apapun dan siapapun, melainkan mengerti sendiri, paham sendiri, dan tahu sendiri dengan mata kepalanya sendiri secara sadar, jelas dan pasti. Bukan mimpi maksudnya. Ngertinya, pahamnya, taunya hasil dari katanya kan? Katanya para kadang sepuh, iya kan? Katanya wong edan bagu, iya kan? Belum pernah mengerti sendiri, belum paham sendiri, dan belum mengetahui sendiri. Dengan matanya, kepalanya sendiri, secara sadar, jelas dan pasti. Iya kan? Dan sekali lagi saya katakan, ini rahasianya yang selama ini belum ada yang berani mengungkapnya. Saya bongkar tanpa tedeng, aling-aling. Edan tenang. Ngerokok dulu, sambil ngerokok biar nggak sepaneng ya. Simak video ini baik-baik loh ya, agar supaya panjenengan tidak gagal mengerti, tidak gagal paham, dan tidak gagal mengetahuinya. Kalau panjenengan percaya atau yakin kepada Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, sedang itu baru katanya, belum menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri secara sadar, jelas dan pasti. Atau panjenengan tidak percaya dan tidak yakin Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, karena baru katanya, belum menyaksikan sendiri. Maka dimulai sejak pertama panjenengan percaya atau yakin atau tidak percaya atau tidak yakin terhadap sesuatu hal tentang apapun itu, panjenengan telah berasumsi. Sebab ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu akan berasumsi, otomatis akan berasumsi. Ini 99% pasti loh. Karena memang itu dan begitulah alaminya kecerdasan otaknya manusia hidup. Artinya, ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu pasti akan berasumsi. Dan asumsi ini seiring berjalannya waktu akan panjenengan manipulasi. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai, akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk mempolitiki diri panjenengan sendiri dan apapun serta siapapun.
Sedangkan yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus, tidak panjenengan percayai, tidak panjenengan yakini, panjenengan buang, panjenengan salahkan, panjenengan anggap sesat, buruk, dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Kesimpulannya, panjenengan sudah mengasumsi sesuatu yang tidak panjenengan mengerti, yang tidak panjenengan pahami, dan yang tidak panjenengan ketahui dengan jelas dan pasti. Dengan mengasumsi sesuatu yang belum pasti dan jelas ini, apakah itu dan begitu yang panjenengan maksud sebagai percaya atau yakin, yang panjenengan miliki? Hayo, itu loh agama yang tidak lebih dari sekedar sistem kepercayaan atau sistem keyakinan saja. Dan tentang kepercayaan atau keyakinan itu apa dan bagaimana, seperti yang sudah saya uraikan tadi, tanpa tedeng aling-aling, yang panjenengan agung-agungkan, bela-belain, sampai bertaruh jiwa raga, bahkan nyawa, dan seumur hidup loh, panjenengan melakukan ketidakpastian yang tidak jelas ini, yang panjenengan gunakan untuk menghina, menyalahkan serta memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri, menghakimi, mengadili, bahkan menghukum saudara-saudari panjenengan sendiri. Wow, tidak edan itu namanya. Lawang tidak pasti, tidak jelas. Hanya perkiraan, kira-kira saja. Dan untuk itu panjenengan rela mengorbankan jiwa raga panjenengan untuk memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri. Saya ulang sekali lagi. Dan apapun yang panjenengan asumsi ini, seiring berjalannya waktu akan panjenengan manipulasi. Hasil manipulasinya panjenengan gunakan untuk mempolitiki apapun dan siapapun, termasuk diri panjenengan sendiri. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Juga panjenengan beritahukan kepada keluarga dan orang lain. Sedangkan yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus. Tidak panjenengan percaya, tidak panjenengan yakini. Panjenengan buang, panjenengan laknat, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun. Kalau yang panjenengan beritahu, ikut percaya dan ikut yakin juga dengan apa yang panjenengan sampaikan, lalu kemudian ikut mengadopsi politik hasil manipulasi dari ketidakpastian yang panjenengan asumsi, ikut melakukan sama seperti yang panjenengan lakukan. Kalau jumlahnya 10 orang atau 20 orang atau 30 orang atau 40 orang atau 50 orang yang ikut mengadopsi melakukannya, maka jadilah kepercayaan atau keyakinan atau agama bagi golongan panjenengan. Kalau yang ikut mengadopsi dan melakukannya dalam jumlah besar, maka disebut sebagai kepercayaan atau keyakinan atau agama besar. Dan 10 orang atau 20 atau 30 atau 40 atau 50 atau dalam jumlah besar tadi berarti telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak diketahui oleh mereka secara pasti dan jelas. Asal usul kejadiannya, asal ikut saja, entah karena gengsi maupun takut atau terpaksa atau dipaksa. Adakah kejahatan yang lebih besar dari itu? Lah, kalau
Kalau asumsi yang dimanipulasi ini berkedok atau menggunakan topeng Tuhan disebut sebagai politik ketuhanan. Kalau topeng atau kedok yang digunakan adalah kepercayaan atau keyakinan atau agama, disebut sebagai politik kepercayaan atau politik keyakinan atau politik agama. Kalau menggunakan topeng atau kedok negara atau rakyat, ya disebut sebagai politik negara atau politik rakyat. Kalau menggunakan kedok atau topeng spiritual, disebut sebagai politik spiritual dan lain-lain sebagainya. Yang semua keadaan, situasi dan kondisinya seperti sumur digantung telaga awang-awang, gumandul tanpa centelan, seperti galihe kangkung, tapake kuntul mabur, kayugung susuh angin, semu tidak jelas, tidak pasti. Tidak ada kepastian yang jelas sama sekali. Yang ada hanya mahkota mayangkara. Lambang bayangan semu maksudnya. Coba panjenengan cari tahu. Ada berapa miliar saudara-saudari kita yang mengadopsi ajaran politik hasil manipulasi. Asumsi dari seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Bagaimana kehidupannya sehari-hari, latar belakangnya ini. Coba. Ada berapa miliar saudara-saudari kita yang melakukan praktek halusinasi berjemaah atau rombongan ini. Sehingga lupa dirinya siapa, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Akibat dari pembodohan dan penyesatan dari orang yang memiliki ambisi untuk mencapai keberhasilan visi dan misinya ini, miliaran saudara-saudari kita yang sesungguhnya tidak salah, tidak berdosa, juga tidak luput, justru bangga melakukan perbuatan-perbuatan salah, dosa dan luput, bahkan saling menghancurkan satu sama lainnya. Itu dikarenakan lupa dirinya siapa, tidak mengerti dari mana dirinya, tidak memahami untuk apa dirinya, dan tidak mengetahui hendak kemana dirinya. Sehingganya tidak tahu diri, karena tidak tahu diri menjadi tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, apalagi sampai menjaga dirinya. Dalam kesesatannya yang sama sekali tidak disadarinya, mereka menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, bahkan menghancurkan dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sungguh ironis sekali, bukan? Itu loh. Itu loh. Agama yang tak lain dan tak bukan adalah sistem kepercayaan atau keyakinan yang panjenengan bangga-banggakan untuk memusuhi sesama makhluk hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah keluargamu sendiri. Itu loh agama yang tidak lebih dari sekedar sistem kepercayaan atau sistem keyakinan saja. Dan tentang kepercayaan atau keyakinan itu apa dan bagaimana, seperti yang sudah saya uraikan tadi, tanpa tedeng aling-aling, yang panjenengan agung-agungkan, bela-belain sampai bertaruh jiwa dan raga, bahkan nyawa, dan seumur hidup itu loh. Panjenengan melakukan ketidakpastian yang tidak jelas ini, yang panjenengan gunakan untuk menghina dan menyalahkan, serta memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri, menghakimi, mengadili, bahkan menghukum saudara-saudari panjenengan sendiri. Lalu, apakah agama itu salah? Apakah kepercayaan itu salah?
Apakah keyakinan itu salah? Apakah spiritual itu salah? Oh no, sama sekali tidak salah. Maka jangan salahkan siapapun dan apapun. Semua itu terjadi dikarenakan agama, kepercayaan, keyakinan spiritual cuma dijadikan kedok atau topeng belaka untuk mewujudkan visi dan misi pribadi maupun golongan dengan mengorbankan orang-orang yang sedang kehausan jiwanya dan kelaparan raganya. Ini loh yang harus dihentikan. Dimulai dari diri kita sendiri. Terus panjenengan juga jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik untuk meyakini. Jangan asal beragama. Simak dulu baik-baik. Supaya tidak menjadi korban berikutnya. Nyaho? Untuk itu dan karena itu, untuk panjenengan yang sudah bertaubat dari semuanya itu, karena sudah capek dan lelah, mari naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi bersama wong edan bagu. Edan tenang. Kalau yang di bawah-bawah sudah saya obral semua tuh, tanpa tedeng aling-aling di YouTube Putra Romo Channel. Tinggal cari judulnya, terus simak baik-baik. Untuk pemula, miliki wahyu panca gaib yang mempunyai sikap dan sifat mulia, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Yang tutorialnya ada di kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, dan kunci The Power level 3. Simak baik-baik jika berbentuk video. Kalau berbentuk artikel, baca baik-baik. Lalu praktekkan dengan sikap dan sifatnya sesuai petunjuk yang sudah saya motivasikan di banyak video. Setelah mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Untuk yang bukan pemula, yang sudah menekung atau gembleng, mari naik ke tingkatan level yang lebih tinggi. Prakteknya tetap mudah dan gampang, serta ringan dan gratis, yaitu cukup diam ketika bersamadhi setelah patrap, dan nikmati rasanya semua kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Selesai. Selebihnya tidak perlu repot-repot dan tidak perlu pusing-pusing. Tidak usah ikut campur urusan Maha Suci hidup. Jangan mengambil alih kuasa Maha Suci hidup. Jangan coba-coba melampaui kuasa Maha Suci hidup. Cukup diam ketika bersamadhi setelah patrap, di luar patrap samadhi, nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Beres deh. Berarti selama ini spiritual Pak Web itu tanpa agama ya? Loh, kok masih bertanya? Bukankah sudah saya katakan tanpa tedeng aling-aling bahwa pengkajian ini bukan tentang agama, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, tradisi, golongan, kapribaden, perguruan, kejawen, kebatinan, organisasi, partai, politik, dan lain-lain. Bukan tentang itu semua. Ini tentang hidup. Isinya raga, yang menghidupi raga, yang menggerakkan raga, yang menggerakkan otak atau pikiran, hati atau batin, dan kelamin atau syahwat. Sehingga bisa itu dan ini.
Kan sudah saya katakan begitu. Kalau panjenengan menyangka saya seperti itu, ya tidak apa-apa, itu hak panjenengan. Pak Web, spiritual tanpa agama itu seperti perahu tanpa dayung. Ah, siapa bilang? Kan ada layar, ada mesin. Untuk apa capek-capek dayung? Panjenengan itu sedang saya ajak naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi. Malah menjatuhkan diri ke bawah, ke lumpur, di jurang pula. Jangan berkata-kata tentang agama kepada wong edan bagu kalau belum melakukan yang terbaik bagi agamamu, yaitu pemaaf dan cinta kasih sayang. Jangan berkata-kata spiritual kepada wong edan bagu kalau belum tahu caranya tidur yang baik dan tepat, belum tahu caranya bangun dari tidur yang baik dan tepat, caranya menggerakkan tubuh dan menggerakkan otak, hati, kelamin yang baik dan tepat, caranya berbicara yang baik dan tepat, caranya makan, minum yang baik dan tepat, caranya mandi yang baik dan tepat, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan dunia ini. Makan sendiri tuh agama dan spiritual. Edan tenang. Apa pemicu masalah terbesar dalam kehidupan di dunia ini? Sehingganya hampir di seluruh belahan dunia nyaris tidak ada kedamaian dan kebijaksanaan sama sekali. Apalagi kesadaran cinta kasih sayang antar sesama makhluk hidup. Ayo. Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, yaitu asumsi yang dimanipulasi untuk mempolitiki apapun dan siapapun tanpa peduli setan, demi untuk mencapai visi dan misi, demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan di atas penderitaan kesesatan semua orang yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudarinya sendiri. Bahkan seluruh makhluk ikut menjadi korbannya. Dan sekali lagi saya bertanya, adakah kejahatan yang lebih besar dari itu? Kadangku, yang paling sulit, yang panjenengan pikirkan tentang apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling ini adalah tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kebajikan, yang saya bahasakan sederhana sebagai diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Iya kan? Bukan tentang wahyu panca gaib atau wahyu pancalakunya. Iya kan? Iya begitu kan? Kenapa dan mengapa panjenengan mengalami kesulitan ketika memikirkan dan membatin seperti apa dan bagaimana itu diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi? Sebab karena diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, itu bukan pemikiran yang dipikirkan oleh otak, juga bukan kebatinan yang dibatin oleh hati, bukan keinginan yang tersahwat oleh kelamin, yang bisa diasumsi oleh kecerdasan otak dan dimanipulasi oleh kepekaan hati sehingga syahwat bisa berpolitik. Ingat itu.
Nah, dimulai dari sini, saya mengajak panjenengan semua yang sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, naik ke level atau tingkat yang lebih tinggi dari yang sudah pernah panjenengan dapatkan. Dari penyampaian wong edan bagu yang tanpa tedeng aling-aling. Dan untuk bisa naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi dari laku spiritual hakikat hidup ini, yaitu kesadaran murni atau kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan ini, siapapun dia harus membebaskan diri dari belenggu doktrin-doktrin atau dogma-dogma, kepercayaan, keyakinan, atau agama yang menyebabkan kita berasumsi. Untuk itu dan karena itu, saya akan membahas ulang bagi yang masih kekeh merasa dirinya mempunyai atau memiliki kepercayaan atau keyakinan atau agama. Panjenengan yang merasa dirinya memiliki kepercayaan atau keyakinan akan suatu hal, apapun itu, mau agama atau Tuhan atau wahyu pancagaib atau surga, neraka, dan lain-lainnya. Pokoknya apapun itu yang panjenengan yakini dan percayai, mari kita buktikan sekali lagi bersama-sama dengan bahasan sebagai berikut. Agar supaya lebih mudah, saya mengambil sampel surga yang selama ini dipercayai dan diyakini sebagai satu-satunya tempat terbaik. Dan Tuhan yang konon katanya maha cinta kasih sayang, maha adil, maha bijaksana, maha kaya, dan lain-lain sebagainya. Jika panjenengan mempercayai atau meyakini ada tempat yang lebih baik dari dunia ini, yaitu surga, karena kehidupan di surga banyak bidadarinya, makin makan minum enak dan gratis, bahkan tidak perlu pusing blue jean dan celana dalam serta lain-lainnya. Lalu kenapa panjenengan tetap ada di dunia ini? Kenapa? Kenapa panjenengan tetap ada di dunia ini? Berusaha mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya, demi untuk mempertahankan hidup di dunia ini. Belain anak istri, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kok tidak segera pindah pergi ke surga sekarang, meninggalkan dunia ini? Coba renungkan itu dengan sadar. Tunggu apa lagi? Nunggu apa ayo? Bukankah dunia ini penuh ketidakadilan, kemunafikan, dan kejahatan? Kalau tidak kerja, tidak punya uang sah, tidak makan, banyak hutang di sana sini. Wih, ribet sekali. Kok tidak segera meninggalkan dunia ini, terus pindah ke surga sekarang? Kan sudah pasti dan jelas. Khusus untuk yang jomblo tahunan, di surga banyak bidadarinya loh, gratis. Tidak perlu melamar dan bersusah payah beliin lipstiknya lagi. Kan bisa segera meninggalkan dunia ini, terus pindah ke surga. Selesai kan? Ayo. Kenapa dan mengapa kok betah di dunia ini? Kalau percaya dan yakin ada tempat lain yang lebih baik dari dunia ini. Kalau Tuhan yang panjenengan percayai atau yakini, itu memang ada. Kenapa dan mengapa membiarkan panjenengan terlilit hutang, kejepit kebutuhan, menderita, bermasalah? Bermasalah itu, bermasalah ini. Kenapa dan mengapa Tuhan membiarkan panjenengan difitnah orang, dihina, diremehkan, dibully? Panjenengan penyembah Tuhan loh. Namun mengapa panjenengan mengalami gagal itu dan ini? Sulit ini dan itu. Kenapa? Mengapa? Hayo.
Kemana Tuhan yang panjenengan percayai dan yakini itu? Yang katanya maha itu, maha ini. Ayo buktikan. Kemana Tuhannya? Jangan disimpan di lemari terus. Suruh nunjukin kuasanya. Kan Tuhan maha kuasa. Iya toh? Tidak ada gerak dan gerik yang itu bukan gerak-gerik Tuhan. Mengertikah kita? Pahamkah kita? Tahukah kita? Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi yang Tuhan tidak tahu. Wow, keren banget. Pikiran buruk, pikiran jelek terjadi di setiap detiknya. Di mana-mana. Hati yang penuh rasa dan perasaan, sirik, iri, dengki, buli, dendam, fitnah, benci, terjadi di setiap saatnya, di mana-mana. Keinginan-keinginan jahat terjadi di setiap saatnya. Di mana-mana. Seperti itukah gerak-gerik Tuhan yang panjenengan percayai? Begitukah kehendak Tuhan yang panjenengan yakini? Gunung-gunung memuntahkan lahar panas atau dingin. Bumi bergetar meruntuhkan. Api berkobar membakar. Air meluap membanjiri. Badai topan memporak-porandakan. Apakah itu peringatan atau murka Tuhan yang panjenengan percayai dan yakini? Jahat banget Tuhan panjenengan itu. Sudah jahat, lempar batu sembunyi tangan lagi. Marah kok menggunakan gunung, bumi, api, badai, dan air. Jangan-jangan Tuhan berwajah buruk. Sehingga malu menampakkan wujudnya. Bahkan ketika marah sekalipun, tetap bersembunyi. Edan tenan. Di mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana? Yang panjenengan percayai atau yakini itu. Punya hutang kalau tidak dibayar, Tuhan juga tidak membayarin hutang panjenengan. Tetap panjenengan sendiri yang berupaya untuk membayar hutang. Selagi belum terbayar, sering dimarahi ketika ditagih. Malu, sakit. Padahal panjenengan pemuja dan pemuji Tuhan kan? Sakit, kalau tidak berobat, tetap sakit. Tidak bisa sembuh. Malah mati. Berobat di rumah sakit, kalau tidak punya uang, dicuekin sama dokter. Bahkan diusir dari rumah sakit. Kok Tuhan diam saja dengan kejadian itu? Apa Tuhan tidak tahu? Katanya maha tahu. Atau jangan-jangan tidak ada? Edan tenang. Lah, dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan. Yang berarti juga tidak punya agama. Cuma ikut-ikutan doang. Tanpa mengenal siapa yang diikuti. Tidak lucu kan? Mari naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi bersama saya. Percayalah. Percaya atau tidak percaya. Yakin atau tidak yakin. Yang dimaksud Tuhan yang sesungguhnya. Wahyu Pancagaib yang sesungguhnya. Itu tidak seperti yang kita asumsi selama ini. Yang bisa kita manipulasi untuk mempolitiki siapapun dan apapun. Tidak sama dengan yang kita pikirkan selama ini. Tidak sesuai,
dengan yang kita batin selama ini. Dipercaya atau tidak dipercaya, diyakini atau tidak diyakini, Tuhan tetap Tuhan. Wahyu panca gaib tetap wahyu panca gaib. Dipercaya atau diyakini, Tuhan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wahyu panca gaib tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun. Tidak diyakini atau tidak dipercayai, Tuhan tidak mengalami kerugian. Wahyu panca gaib tidak mengalami kerugian dalam model apapun. Pusing kan? Bingung kan? Edan tenan. Harus pusing, harus bingung. Karena ini bukan asumsi yang bisa dimanipulasi untuk mempolitiki apapun dan siapapun. Dan ini bukan dogma atau doktrin. Sedangkan panjenengan selama ini terbiasa mengasumsi dogma dan doktrin-doktrin yang kemudian memanipulasi asumsi, dogma, atau doktrin tersebut. Kalau tidak berasumsi, apalagi asumsinya masih belum dimanipulasi, pasti pusing, pasti bingung lah. Mencari kian kemari, bertanya ke sana sini. Iya toh? Iya kan? Ini masih tergolong rendah loh. Ada yang lebih tinggi dari ini. Dan setiap kadangan wong edan bagu akan selalu mengajak panjenengan semuanya yang sedang laku suci selalu naik dan naik ke level demi level yang lebih tinggi. Kalau Tuhan memasukkan orang jahat ke surga dan memasukkan orang baik ke neraka, apa yang akan panjenengan katakan coba? Ya tidak apa-apa Pak Web. Kan itu hak Tuhan, kuasa Tuhan. Oh ya? Benarkah begitu? Lah kalau orang baik itu adalah panjenengan sendiri. Yang seumur hidup panjenengan telah melakukan ibadah terbaik. Namun pada akhirnya justru panjenengan dihempaskan ke neraka. Sedangkan orang jahat itu adalah orang yang seumur hidup mengfitnah panjenengan. Membuli panjenengan, menghina panjenengan. Dan selalu menghalangi usaha panjenengan untuk sukses. Namun justru dimasukkan ke surga oleh Tuhan. Benarkah tidak apa-apa? Sesungguhnya Tuhan itu seperti itu loh. Bagi yang tidak mengenalnya dengan baik dan tepat atau secara jelas dan pasti. Untuk yang tidak manunggal dengannya, siapapun yang tidak mengenal dirinya, tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya. Dan tidak mengenalnya, bagaimana mungkin bisa manunggal dengannya? Bagi yang merasa sudah mengenal dirinya, yang berarti mengenal Tuhannya, dan berarti pula manunggal dengan Tuhannya, masa Tuhannya diasumsi sebagai itu atau ini, kemudian dimanipulasi untuk mempolitiki itu dan ini.
Tuhan yang model beginian, wah, banyak tuh di kertas-kertas, buku-buku majalah dan koran. Dan tidak bisa apa-apa. Bisanya cuma ngegeletak di atas meja dan sembunyi di dalam lemari. Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi, melainkan dia mengetahui jua. Apa artinya? Apa artinya selembar daun kering yang jatuh ke bumi jika dibandingkan dengan manusia hidup? Coba panjenengan cerna baik-baik ayat ini. Artinya apapun yang panjenengan lakukan seumur hidup, Tuhan tahu loh. Namun pernahkah Tuhan menegurmu, memarahimu, mengingatkanmu, menghakimimu, menghukummu? Pernahkah? Pernah Pak Web, saya jatuh dari motor. Itu bukan teguran, marah, peringatan, penghakiman, dan hukuman dari Tuhanmu. Sehingga panjenengan naik motor jatuh. Itu karena panjenengan tidak waspada, tidak hati-hati, sembrono naik motornya. Sambil melamun, berhayal, berhalusinasi. Akibatnya jatuh deh. Jangan bawa-bawa Tuhanmu. Betapapun kelakuanmu mengingkari zat Tuhan yang hidup, Tuhan tidak pernah iniin panjenengan. Betapapun panjenengan tidak peduli Tuhan, Tuhan selalu peduli panjenengan. Panjenengan tetap diberi anugerah-anugerah, berkat-berkat di setiap waktunya. Tidak peduli bagaimana panjenengan. Najan to tembelek ingsun. Walaupun tai ayamku, tai ayam saja diakui oleh Tuhan sebagai tainya. Apalagi panjenengan yang berwujud manusia. Hayo, mau kemana? Kurang bagaimana? Edan. Kenapa dan mengapa harus diam ketika bersamadi, Pak Web? Karena kalau tidak diam pasti akan berasumsi. Dan asumsi ini pasti akan dimanipulasi. Tahu? Tidak berhenti di situ. Hasil manipulasi dari yang diasumsi ini pasti akan dilakukan untuk mempolitiki apapun yang terlintas di otak maupun hati atau kelamin. Tidak berhenti di situ. Apapun dan siapapun pasti akan dipolitiki. Kalau sudah begitu, capek deh. Nggak dapat apa-apa. Sebab karena itu, wahyu pancalaku atau iman yang merupakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib, kalau disimpulkan menyuruh kita diam. Coba simak baik-baik. Wahyu pancalaku atau iman. 1. Pasrah kepada Tuhan. 2. Menerima keputusan Tuhan. 3. Mempersilahkan kuasa Tuhan. 4. Merasakan kenyataan Tuhan. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Kalau sudah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, kalau bukan diam, kalau tidak diam, memang mau ngapain? Kita diperintah untuk diam oleh ketiga saudara kita, agar supaya bisa menyadari keberadaan Tuhan, sehingganya kita bisa merasakan kenyataan Tuhan. Kalau tidak diam, bagaimana bisa menyadari keberadaan Tuhan? Lawang sibuk memanipulasi asumsi itu dan ini. Kalau tidak dengan menikmati rasanya kelakuan kita sendiri, dengan
Kesadaran cinta kasih sayang hidup dengan kesungguhan yang jeli, teliti maksudnya, memang panjenengan ngerti, paham, dan tahu kehendak Tuhan, sehingganya merasa bisa melakukan sesuatu hal untuk mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya yang ditugaskan kepada manusia di bumi. Keberadaan Tuhan saja tidak kau sadari. Kenyataan Tuhan saja tidak bisa kau rasakan. Kok mau mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya? Kelihatan banget kalau itu hasil memanipulasi asumsi yang didapatkan ketika berspiritual. Jadi selama ini yang Pak Web sampaikan dan tenang, itu perkara level, soal tingkatan tentang ranah laku spiritual hakikat hidup. Karena levelnya, tingkatannya, ranahnya di situ, yang saya katakan ya yang ada di ranah atau tingkatan atau level tersebut kan, kalau tidak berarti saya melakukan sesuatu yang tidak tepat. Sekarang levelnya, tingkatannya, ranahnya, bukan level, tingkatan atau ranah tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 yang sudah saya uraikan pencerahannya. Ini level atau tingkatan atau ranah kedaulatan Romo. Dimulai dari awal tahun 2023. Era kejayaan seluruh manusia hidup di dunia ini yang sungguh-sungguh hidup sesuai kehidupannya. Tanpa pengingkaran sedikit pun. Sebab karena itu saya mengajak panjenengan untuk naik. Untuk mi'raj ke langit berikutnya yang lebih tinggi dari yang sudah dilalui. Sekali lagi saya cerahkan tanpa tedeng aling-aling. Secara esensi, keyakinan atau kepercayaan itu artinya bahwa panjenengan berasumsi atas suatu hal yang panjenengan tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahuinya secara jelas, pasti, dan sadar. Atau pada dasarnya panjenengan tidak mau mengakui bahwa panjenengan itu tidak mengerti secara pasti dan jelas, tidak memahami secara pasti dan jelas, tidak mengetahui secara jelas dan pasti, entah itu karena gengsi atau malu. Padahal ketidaktahuan panjenengan itu memiliki kemungkinan peluang yang sangat besar dan luas. Cukup hanya diam dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup tentang sesuatu hal yang panjenengan belum mengerti, belum memahami, dan belum panjenengan ketahui tersebut. Maka panjenengan akan mengerti, memahami, dan mengetahuinya dengan jelas dan pasti. Apapun yang panjenengan belum mengerti itu, belum memahami itu, dan belum panjenengan ketahui itu, akan menjadi realita yang real. Panjenengan mengerti, pahami, dan ketahui pencerahannya. Namun, dikarenakan panjenengan tidak mau diam, malah panjenengan berasumsi, maka seluruh kemungkinan, peluang yang sangat besar dan luas tadi untuk bisa mengerti, memahami, dan mengetahui pencerahannya
atas sesuatu yang panjenengan belum mengerti, belum memahami, dan belum panjenengan ketahui tersebut berubah menjadi halusinasi, hayalan, bayang-bayang semu yang mustahil bisa panjenengan gapai dengan akal dan okol. Keinginan untuk mencari tahu atau pencarian dan peluang untuk bisa mengerti, memahami, dan mengetahui realita adalah tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui dengan pasti dan jelas akan suatu hal. Iya apa iya? Ayo. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui, untuk apa ingin mencari tahu? Untuk apa pencarian? Lawang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui dengan pasti dan jelas. Dan saya wong edan bagu hanya bisa mengimani semua yang tidak saya mengerti, yang tidak saya pahami, dan yang tidak saya ketahui dengan pasti dan jelas. Panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu iman? Iman itu bukan percaya atau yakin serta hakul yakin loh ya. Iman adalah wahyu pancalaku yang merupakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Isinya wujud raga kita loh, yang sudah saya sampaikan informasinya tanpa tedeng aling-aling di ratusan video di Putra Romo Channel dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam bahasa yang paling sederhana, yaitu 1. Pasrah atau berserah diri kepada Tuhan. 2. Menerima apapun keputusan Tuhan. 3. Mempersilahkan kuasa Tuhan. Dengan begitu, maka 4. Bisa merasakan kenyataan Tuhan. Karena bisa merasakan kenyataan Tuhan, sehingganya tidak ragu melakukan yang kelima, yaitu menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu loh wahyu pancalaku yang selama ini dikenal secara viral sebagai sebutan iman. Jadi iman itu bukan yakin atau percaya. Tuhan tidak butuh kepercayaan dari makhluknya, tidak perlu keyakinan dari makhluknya, karena dipercaya atau tidak diyakini, Tuhan tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun, juga tidak mengalami kerugian apapun, walau tidak dipercaya atau tidak diyakini oleh makhluknya. Lagi pula, untuk apa percaya? Untuk apa kepercayaan kita terhadap Tuhan? Untuk apa keyakinan kita kepada Tuhan? Kalau tidak pernah mau pasrah, berserah diri kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita meyakini Tuhan kalau tidak pernah bisa merasakan kenyataan Tuhan? Apalagi menebar cinta kasih sayang Tuhan. Ketahuilah para kadang kinasiku sekalian. Kalau kita benar-benar sadar bahwa kita memang tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahuinya dengan pasti dan jelas, pasti tidak akan malu atau gengsi untuk mengakui realitanya karena memang tidak mengerti kan, tidak paham kan, tidak mengetahui dengan pasti dan jelas kan. Bisanya malu, bisanya gengsi, itu dikarenakan kita nggak sadar. Kita nggak sadar kalau kita itu nggak ngerti, memang nggak paham, memang nggak tahu, kita nggak nyadar itu, makanya malu. Lalu, kenapa dan mengapa harus gengsi dan malu untuk mengakui dengan jujur apa adanya? Lawang realitanya memang tidak mengerti, tidak paham, tidak mengetahui dengan pasti dan jelas. Salahnya di mana? Dosanya apa? Luputnya bagaimana? Kok sampai gengsi dan malu untuk mengakuinya?
sehingga harus berasumsi itu dan ini untuk menutupi dan menyembunyikannya. Jika kita sadar dan mau lapang dada mengakui tentang ini, coba, mana ada peluang untuk saling berdebat, bertengkar, dan menyalahkan? Saling menghujat, saling menghakimi, saling menghina, saling mengadili, saling mencari-cari keburukan, kejelekan, serta kekurangan satu sama lain. Mana ada peluang untuk saling sirik, iri, dengki, fitnah, benci, dendam, cemburu, adu domba, bohong, bully. Tidak ada peluang untuk semua itu. Percayalah. Gengsi dan malu untuk mengakui kalau memang kita tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu dengan pasti dan jelas. Inilah yang menutupi semua kemungkinan dan seluruh peluang untuk bisa mengerti, bisa paham, dan bisa mengetahui dengan pasti dan jelas realitanya. Sehingga memaksa diri kita untuk berasumsi, bermanipulasi, dan berpolitik. Jadi kesimpulannya, kalau memang sudah capek dan lelah, jika kita sadar kalau kita tidak mengerti, tidak paham, dan tidak mengetahui dengan pasti dan jelas, dengan mata kepala sendiri, yang tidak sedang tidur pulas, apa yang harus kita lakukan? Sikap asli dan sifat alami, inteligensinya manusia hidup yang sesungguhnya adalah tidak puas dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Dia akan terus mencari tahu pemahamannya dan pengertiannya akan suatu hal yang belum jelas dan pasti. Dan syarat yang paling utama dalam pencarian atau penelitian adalah kesadaran kita sendiri yang mau menyadari bahwa kita tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui dengan jelas dan pasti tentang apa yang sedang kita realitanya, yang sedang kita cari realitanya. Dan begitu kita menyadari kalau kita ini tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui bahwa kita ini memang tidak mengerti loh. Tidak memahami dan tidak mengetahui dengan pasti dan jelas. Maka mindset mencari tahu atau meneliti sudah bukan pilihan. Dan itu adalah keadaan aslinya atau alaminya kesadaran hidupnya manusia. Yang tak lain dan tak bukan adalah zatnya Maha Suci hidup. Sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui dengan pasti dan jelas di mana keberadaan diri kita yang sesungguhnya, entah ketika sedang duduk atau berdiri atau berjalan, maka secara terus-menerus kesadaran hidup kita akan mencari pengertiannya, mencari pemahamannya, dan mencari pengetahuannya untuk diinformasikan kepada kita. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana, tidak perlu ngapa-ngapain. Tinggal nikmati saja rasanya, kelakuannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Dan diam ketika bersamadhi setelah patrap. Maka hidup akan memberikan pencerahannya kepada kita. Tidak capek, tidak melelahkan, bukan? Jika kita selalu diam ketika bersamadhi dan terus menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, maka tidak ada sesuatu yang tidak pasti dan jelas. Dan tidak kita mengerti, tidak kita pahami, tidak kita ketahui dengan jelas dan pasti. Apapun itu loh. Inilah yang dimaksud dalam istilah spiritualnya sebagai membodohkan diri di hadapan Tuhan.
Jadi kesimpulannya, tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko, itu dan ini dan itu. Saya berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Surga itu lebih baik dari dunia yang penuh dengan kemunafikan ini dan lain-lain. Tuhan itu ini, Tuhan ini itu, Tuhan itu begini, Tuhan itu begono dan lain-lain. Tidak perlu, tidak usah. Itu hanya akan menjadikan asumsi belaka yang akan panjenengan manipulasi sendiri, kemudian hasil manipulasinya akan panjenengan gunakan untuk mempolitiki apapun dan siapapun, terutama diri panjenengan sendiri. Kalau panjenengan memang mengerti, memahami, dan mengetahui dengan pasti dan jelas, kalau panjenengan itu berasal dari surga dan akan kembali ke surga lagi, maka surga itu lebih baik kan dari dunia yang udzubillah ini. Kenapa dan mengapa tidak pergi sekarang saja? Nunggu apa lagi? Lawang sudah pasti dan jelas. Jadi sekali lagi saya beri kesimpulannya. Hentikan semua pencarian dan seluruh pertanyaan. Berhentilah. Tidak perlu macam-macam. Tidak usah neko-neko. Itu dan ini dan itu. Cukup diam ketika bersamadi dan menikmati saja rasanya kelakuanmu sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang akan ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita, dan ketidaktahuan kita yang tidak pasti dan jelas tentang apapun. Sebab karena itu dan untuk itulah motivasi dari saya Wong Edan Bagu tentang diam. Ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadi, ketika laku suci mempertahankan manunggal jati. Tercerahkan panjenengan, tercerahkanlah kita semuanya. Salam setuhan, penuh cinta, kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentrang. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana. Teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan salam kebajikan.